الرحمن الرحيم. Membahas tentang sirah Nabi SAW secara ringkas dari mulai kelahirannya sampai hijrahnya sampai wafatnya. Tentu kalau dijelaskan secara rinci tidak akan selesai, karena betapapun manusia ingin menjelaskan sirah Nabi SAW, usianya sudah pupus, sirahnya belum selesai. Tetapi kita akan ambil poin-poin terpenting, mengingat bulan Rabiul Awal ini bulan bersejarah. Memang tidak ada ibadah khusus yang diperintahkan Allah di bulan Rabiul Awal, berbeda dengan Ashhurul Hurum yang difirmankan Allah dalam At-Taubah 36, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Di situ ada ibadah-ibadah khusus. Tetapi bulan Rabiul Awal itu tidak ada ibadah khusus. Meskipun tidak ada ibadah khusus di bulan Rabiul Awal, tetapi bulan ini bulan bersejarah. Ada 4 sejarah yang terulang di bulan Rabiul Awal. Semua sejarah besar. Pertama, lahirnya Nabi SAW. Yang kedua, hijrahnya Nabi SAW. Dan yang ketiga, wafatnya Nabi SAW. Dan yang keempat, diperselisihkan diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya minta antum sabar, nanti mungkin agak lama sedikit ya malam ini, karena sejarah Nabi cukup panjang, tetapi saya akan ringkas seringkas-ringkasnya. Di dalam Al-Quranul Karim ada 2 surat yang sangat pendek yang antum semua hafal. Pertama suratul Fil, dan yang kedua surah Quraisy. Yakin antum hafal surat ini karena paling pendek. Di dalam suratul Fil, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara Abrahatul Asram yang hendak menggempur Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Tidak ada yang tersisa dari pasukan Abraha kecuali dibinasakan. Adapun yang hidup dan berhasil lari, mereka dikehendaki Allah untuk menceritakan kisah itu, tetapi juga berakhir dengan kebinasaan. Lalu apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahatul Asram di sebuah lembah yang disebut dengan Wadin Muhassir? Wad artinya lembah, Muhassir itu pengepungan, lembah pengepungan. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahatul Asram, tujuannya adalah li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Tujuannya untuk ilaf. Ilaf itu mempersatukan orang-orang Quraisy yang sebelumnya bercerai-berai. Dengan peristiwa Abrahatul Asram itu orang-orang Quraisy jadi bersatu.
dan mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dua nikmat yang sangat besar. Pertama, at'amahum min ju', yang kedua, wa amanahum min khauf. Pertama, Allah limpahkan rizkinya sehingga tidak ada orang kelaparan. Yang kedua, Allah berikan keamanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Abrahatul Asram, ya, karena Abraha tidak mungkin menghancurkan tanah haram, karena tanah haram adalah baladun amin, negeri yang sangat aman, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Haram itu negeri aman, dan di situ akan lahir dari seorang wanita yang namanya Aminah. Aminah itu artinya aman. Seorang nabi, penutup para nabi dan rasul, yang membawa keamanan bukan hanya bagi penduduk Mekah, tetapi bagi seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menebar rahmat. Di mana? Di seluruh semesta alam, jinnya ataupun manusianya. Makanya kalau kita lihat nama-nama yang terlibat di dalam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama tentu ayahnya Abdullah, yang kedua Aminah, yang ketiga Suwaibah maulanya Abi Lahab, kemudian yang keempat Halimah Sa'diyah. Empat orang ini memiliki arti, memiliki makna bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abdullah terkandung padanya tauhid. Abdullah adalah hamba Allah, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendakwahkan tauhid. Yang kedua, ibundanya Aminah. Aminah artinya keamanan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak akan menjadi pengaman bagi seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Wa ashabi amanatun li ummati. Fa idza dhahabu ata ummati ma tu'ad." Aku adalah pengaman bagi para sahabat, dan sahabat pengaman bagi umatku. Artinya sumber keamanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Halimah Sa'diyah. Halimah itu artinya akhlak, kelembutan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Suwaibah diambil dari sawab, artinya pahala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berhak untuk mendapatkan pahala, dan siapapun yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun akan mendapatkan pahala. Karena tidak sempurna seseorang sampai Rasul lebih dicintai dibandingkan dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, hartanya, sampai seluruh manusia di permukaan bumi yang ia cintai. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pertama di hari Senin. Hari Senin ini adalah hari lahirnya Nabi, dan itu berdasarkan nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Senin, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzakal ladzi wulidtu fihi." Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Maka hari Senin
adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya disunnahkan berpuasa hari Senin. Adapun tanggalnya dan juga bulannya menjadi khilaf para ulama. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di permulaan bulan, di pertengahan bulan, atau di akhir bulan? Dan apakah di bulan Rabiul Awal ataukah di bulan yang lainnya? Mayoritas para ulama, jumhur ulama tarikh mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12. Walaupun ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 8, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 18, tetapi mayoritas para ulama menetapkan tanggal kelahiran Rasul 12. Begitu juga bulannya, Rabiul Awal. Walaupun ada yang menyelisihi, seperti Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lahir di bulan Rabiul Awal, tapi lahir di bulan Ramadan. Tetapi tidak berdasarkan dalil, tetapi dalil. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ketika usianya 40 tahun di bulan Ramadan. Maka begitu juga beliau lahir di bulan Ramadan. Tapi pendapat ini tidak berdasar. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, bulan sekarang ini. Adapun tahun itu berdasarkan ijma', kesepakatan, tidak ada khilaf. Rasul lahir di tahun gajah. Berarti secara singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin di tanggal 12 di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Itulah tanggal, bulan, hari dan tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, habrul Yahud, pembesar Yahudi yang ada di Madinah, mendatangi seluruh kabilah-kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Karena ketika itu di Madinah dipenuhi dengan orang Yahudi, ada Bani Qunaiqah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Dikumpulkan malam itu. Kemudian habrul Yahud, pembesar Yahudi mengatakan, afikum maulud, apakah ada di antara kalian yang melahirkan seorang bayi? Rupanya tidak ada di malam itu yang melahirkan satu pun dari orang Yahudi yang melahirkan bayi. Kenapa pembesar Yahudi ini keluar mengumpulkan orang-orang Yahudi? Karena di malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul bintang yang disebut dengan Najmu Ahmad, bintang Ahmad, dan itu tidak diketahui kecuali orang-orang Yahudi. Makanya kemudian pembesar Yahudi berkumpul bertanya kepada orang-orang Yahudi, afikum maulud, apa di antara kalian ada yang dilahirkan dari anak-anak kalian? Kata orang ini tidak ada. Bingunglah habrul Yahudi. Kemudian mereka mengontak orang Yahudi yang ada di Mekah. Rupanya orang Yahudi yang ada di Mekah mendengar bahwa Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan Sadatul Arab, pembesar Arab, pemimpinnya Arab, Sayyidul Batha, memiliki cucu dari Aminah. Maka dia pun penasaran, kemudian melihat bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rupanya dia melihat stempel kenabian. Maka dia pun menangis dan mengatakan, "Dhahaba nubuwatu Bani Israil." Dhahaba nubuwatu Bani Israil. Telah hilang kenabian dari Bani Israil dan sudah diambil orang Arab. Telah hilang Bani Israil